Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, salam sehat, selamat datang juga di channel Bung Harpa. H-1 jelang menghadapi China di kualifikasi Piala Dunia round ketiga dari grup C. Tadi atau mungkin lebih tepatnya kemarin ya, karena ini sudah ganti hari, sudah memasuki hari Senin. Jadi hari Minggu kemarin tepat pukul 19.00 waktu setempat atau 18.00 waktu Indonesia Barat itu dilangsungkan latihan resmi. Nah, latihan resmi dari seluruh pemain yang dibawa oleh Sintayong. Kalau sehari sebelumnya, hari Sabtu itu yang di Tientai itu hanya pemain cadangan atau yang nggak main, itu yang berlatih di lapangan. Sisanya yang main starter itu di laga melawan Bahrain itu kemarin di hotel atau hari Sabtu. Nah, kalau kemarin hari Minggu itu semuanya ngumpul. Jadi lebih serius. Nah, kemarin atau di video sebelumnya kalian udah bisa nonton ya. Lumayan gue gelondongin tuh suasana latihan, kondisi pemain ya kurang lebih semuanya bugar. Ya, kecuali ada 1-2 pemain yang nanti akan gue update di video gue kali ini. Tapi sebelum gue ke sana, gue ingin memberikan klarifikasi 1-2 hal mungkin ya. Meskipun ini sudah beberapa kali gue ulang-ulang, tapi ini supaya lebih jelas, supaya kita juga punya pemahaman yang sama, dan ini penting teman-teman ya, supaya kita juga sama-sama terinformasi dengan baik soal boleh enggaknya diliput sesi latihan. Ya, jadi pertama, siapa yang boleh meliput, berapa lama, itu semua adalah wewenang pelatih, prerogatifnya pelatih. Dan kalau dia mau ngasih interview doorstop atau enggak, pelatih dalam hal ini si coach Sintayong ataupun pemain itu juga terserah pelatih. Kalau pelatih mengatakan nggak boleh sama sekali ya nggak boleh. Kalau di belakang tertutup murni. Kalau pokoknya intinya terserah pelatih ya itu. Jadi pada umumnya kenapa kita dikasih masuk dan boleh merekam 15 menit awal ya, walaupun sebagian besar kalian udah tahu, tapi masih ada beberapa yang nanya-nanya nih, jangan di upload Bung, nanti diintip sama pemain lawan sama tim lawan gitu. Jadi 15 menit awal itu boleh pelatih itu biasanya ngasih kita waktu untuk mengambil gambar, foto dan lain-lain. Itu karena masih pemanasan ya. Apa yang mau dicuri infonya kalau hanya pemanasan begini-begini gitu ya. Nah, kalau kalian bilang ya nanti kan bisa tahu kondisi pemain, ya semua di presscon itu juga akan dibeberkan kondisi pemain seperti apa. Kalau cedera dibilang cedera, kalau enggak. Jadi nggak ada masalah ya 15 menit awal. Nah, setelah itu memang biasanya kita akan disuruh keluar atau nggak boleh ngerekam lah paling nggak, karena udah mulai taktikal. Ya biasanya ada titik berat latihan-latihan yang ingin tuangkan oleh pelatih ke pemain. Ya misalnya dia mau pemain ini banyak crossing, nah itu ntar dia akan latihan crossing. Nah itu kan nggak boleh kelihatan, nanti bisa diintip lawan. Nah itu baru memang kita nggak boleh setelah 15 menit itu berikutnya ya. Oke, itu supaya nggak ulang-ulang nih teman-teman. Jadi kalau nanti suatu saat ada yang komentar, Bung itu kok diangkat di-upload video latihannya nanti diintip. Nah, kalian yang jawab sendiri aja ya supaya gua nggak banyak habis waktu. Yang kedua, banyak yang nanya juga soal lapangan tempat latihan tadi di Tientai Stadium itu bukan tempat kita akan bermain. Ya, jadi beda nanti kalau tempat kita bermain itu di Qingdao Yacht Stadium. Ya, pokoknya ada yachtnya lah. Dan kualitas lapangan ini juga seharusnya beda ya, walaupun gue belum, nanti besok gue akan ke sana karena besok nanti akan ada jadwal pitch testing. Nanti kita akan lihat lebih detail ya, lagi dari lapangan, kondisi rumput tempat kita akan main itu seperti apa. Jadi biasanya tuh kalau H-5, H-4, H-3, H-2 itu biasanya lapangan latihannya terpisah teman-teman ya. Ini sekedar tambahan informasi. Nah, H-1 itu biasanya di lapangan yang akan dipakai untuk bertanding. Termasuk di Liga Champions sekalipun, misalnya kayak kemarin di Wembley ya, itu H-1 dua tim itu mencoba pitch testing di lapangan yang akan dipakai besok, yaitu di Wembley. Jadi bukan latihan di tempat yang lain. Ya biasanya bergantian nanti seperti itu. Jadi besok akan ada jadwal di jam malam lah, mungkin jam 7 atau jam 8 malam waktu sini. Berarti Indonesia itu antara jam 6 sore atau jam 7 malam itu akan sesi latihan terakhir di lapangan di stadion tempat kita akan bertanding hari Rabu ya. Benar, hari Rabu ya. Ya, hari Selasa. Sorry, gua
ketukar-tukar harinya nih. Tanggal 15 lah pokoknya ya. Oke, itu jadi sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kalian ya. Gua agak risih juga sih ya karena tapi nggak apa-apa deh. Ya mudah-mudahan kita semakin terinformasi dengan baik. Nah, terkait juga soal latihan kemarin. Jadi kemarin itu ketika mulai latihan dimulai jam 19.00 eh dari siang sebenarnya udah agak gerimis ya. Jam 2, jam 1, jam 2. Kalau kalian yang nonton dua video gua sebelumnya atau 3 video gua sebelumnya itu gua sempat keluar hotel, kemudian gua kasih spill dikit ya. Langit itu agak dingin, agak mendung dan ternyata menjelang malam, menjelang latihan itu jam 19.00 itu mulai gerimis. Kemudian saat latihan makin deras dan sampai tadi mungkin sekitar jam 11 malam mungkin ya, gua nggak tahu. Bahkan gue pulang juga agak kehujanan karena agak salah turun lah intinya. Ya, tapi itu nggak penting. Dan memang suhunya sangat dingin, cukup dingin. Berkali-kali gue bilang suhunya udahlah, pokoknya mirip kayak puncak, kurang lebih hampir sama kayak puncak dinginnya. Dan yang menarik adalah waktu gue men-shoot gambar para pemain yang hadir, itu kalau kalian jeli, mungkin sebagian juga udah ngeh, yang pemain-pemain yang, supaya gue nggak salah sebut gimana ya, pemain-pemain yang merumput di Eropa, nah itu ya seperti Tom Hai, kemudian juga Nathan ya, itu diantaranya ya, gue lupa, nanti mungkin gue insert VT-nya, mungkin enggak. Itu mereka cenderung pakai jersey training biasa gitu. Tapi kalau yang pemain yang tidak merumput di Eropa, nah jangan sampai salah ngomong nih gue nih, itu pakai jaket gitu. Jadi artinya tulang punggung dari tim nasional kita itu kan banyak dihuni pemain yang merumput di Eropa ya. Mungkin kalau kita berkaca di pertandingan kemarin kecuali Malik Rizaldi. Jadi seharusnya suhu udara ini sangat membantu. Sangat ideal banget teman-teman. Jadi nggak dingin banget, nggak seperti 6 derajat, mungkin sekitar 17-18 derajat mungkin. Ini sangat ideal banget sehingga mereka pun ya nggak perlu pakai jaket training ya untuk katakanlah menahan suhu dingin yang menerpa tubuh mereka. Itu. Lalu latihan memang kita nggak bisa lihat semua seperti yang gue jelasin di awal. Kita kemudian nunggu di luar. Nah, setelah latihan itu kebetulan memang ini nggak eksklusif ya, hanya ada 3 media lah yang hadir di sana. Itu dapat doorstop dari Sean Patinama. Nah, itu nanti akan gue pisah videonya sendiri biar kalian puas. Ini gue akan rangkum aja wrap dari beberapa kejadian dalam 24 jam terakhir, terutama sesi latihan kemarin. Kita ngopi dulu ya. Kondisi pemain, nah ini penting, ini real ya, ini hasil pengamatan dan juga hasil ngobrol dengan Mas Dokter ya. Sorry Mas Dokter, saya lupa namanya, pokoknya Mas Dokter Timnas lah, yang tadi sudah dengan baik juga menjelaskan soal kondisi pemain, terutama Malik Rizaldi. Tapi Malik Rizaldi akan gue taruh di bagian yang terakhir ya. Yang pertama soal Martin Paes dulu nih, yang dari belakang. Ini kalau paling penting ya, salah satu paling penting lah benteng pertahanan tim nasional kita, yang di periode atau di pertandingan menghadapi Bahrain kan ada kekhawatiran yang sempat gue bilang, oke, mungkin lawan Bahrain dia bisa turun. Tapi kita jaga-jaga juga nih, antisipasi jangan sampai lawan Bahrain bisa turun, tapi kemudian cedera dan nggak bisa lawan China. So far, ini kalau ini gue akan insert ya, biar enak kalian visualnya, walaupun cuplikan ini atau footage ini sebenarnya udah gua angkat juga di video sebelumnya. Kondisinya tidak kelihatan dari kasat mata, tidak ada masalah ya, dan dari tim dokter juga mengatakan demikian, kurang lebih seperti itu ya. Jadi aman kondisi Martin Paes. Ini satu puzzle kelegaan, agak oke, selesai gitu ya. Tapi kan masih ada beberapa nih isunya. Yang kedua adalah Sandy Walsh. Sandy Walsh memang sudah ada statement juga dari Sintayong ya, mungkin 2 hari lalu kalau nggak salah ya, cedera ringan tapi nggak ada masalah ya. Kemarin juga kelihatan dia sangat sangat bugar dan bahkan sempat membalas panggilan kita dengan relax. Nah, ini kadang-kadang kita harus bisa membaca yang tersirat ya. Jadi oke, berarti dia feel merasa aman lah gitu. Kalau dia ada sakit atau mungkin ada yang kurang pas, pasti dia kan akan mungkin lebih merengut atau seperti apa gitu. Nih hanya kita menganalisa dari responnya dia gitu ya. Jadi
supposed to be aman, Sandy Walsh. Kemudian Jordi Amat, ya kita tetap harus menghargai beliau ya. Karena gue panggil beliau karena dia adalah salah satu diaspora awal yang membela tim nasional kita waktu itu ya. Bersama dengan Mark Locke juga. Jadi harus kita hargai, perkara dia mainnya kurang atau apa itu soal kedua. Nah ini gini, memang sama juga statement dari Sintayong. Sintayong mengatakan cedera ringan tidak ada masalah. Tapi ini juga sama nih, kalau tadi ada footage gue dapat, mudah-mudahan gue insert. Dia sempat ngomong dengan salah satu staff PSSI atau asisten pelatih lah, sambil megang-megang kayak ankle-nya gitu. Nah mungkin dia bilang sesuatu yang ya bisa aja can be anything ya, tapi kemungkinan besar ya kalau kita lihat, dan ini sesuai dengan sesuai dengan cedera ankle dia, ya mungkin ada sedikit sakit atau apa atau seperti apa, gue nggak tahu. Yang jelas sebenarnya cadangan kita, kalaupun misalnya Jordi Amat ya, ini sekali lagi terlepas dari kalian setuju atau nggak setuju, katakanlah kalau Jordi Amat pun tidak bisa main, gue rasa kita masih aman, masih ada Bang Jai, kemudian Rizky Ridho dan juga Mes Hilgers. Jujur kalau gue berpendapat, jujur gue lebih senang dengan komposisi ini. Kenapa? Karena Bang Jai dan Rizky Ridho kan bagaimanapun juga sudah lebih sering main bareng. Ya Mes Hilgers masih baru. Kemudian juga Jordi Amat juga sudah lama dia nggak main bareng. Ya bahkan kalau nggak salah nggak pernah main bareng Bang Jai ya kalau nggak salah ya. Jordi Amat waktu lawan Irak kan Bang Jai nggak main yang waktu kalah itu kan. Pokoknya intinya jarang main, inilah kurang kompak mereka bertiga kemarin itu. Jadi kalaupun nggak main Jordi Amat, balik lagi ke awal, komposisi Rizky Ridho, Bang Jai, kemudian juga Mes Hilgers ini harusnya nggak ada masalah. Apalagi Mes Hilgers sudah main satu kali, ini yang kedua, mudah-mudahan lebih kompak dibandingkan laga sebelumnya. Last but not least soal Malik Rizaldi ini juga salah satu menurut gua missing puzzle yang menarik ya, karena ternyata menurut banyak orang juga di pertandingan kemarin dia banyak memberikan kontribusi. Sayang di awal-awal. Nah ini menarik nih, ini gue ngobrol hanya dengan dokter timnas, jadi lumayan eksklusif ya informasinya. Jadi karena dia bagus mainnya, itu mengapa kalau kalian lihat walaupun dia darahnya udah ngucur, itu kemarin quote by quote dipaksa untuk terus bisa main. Dipaksa bukan maksudnya diusahakan gitu loh, sehingga akhirnya dia di plester seperti itu, tapi kemudian kan darahnya masih ngucur ya, kemudian akhirnya dibebet, dan itu kalau nggak salah juga masih ngucur, dan aturan FIFA itu mengatakan kalau ada darah yang mengucur itu harus dirawat, harus keluar ya. Tentu dia bilang ya terpaksa dijahit ya, makanya ketika half time itu dijahit, kemudian jadi bisa tinggal pakai pakai plester lah, jadi mainnya lebih enak, lebih lega gitu. Nah pertanyaan gue sempat nanya nih teman-teman ya, mungkin ini juga menjadi pertanyaan kalian. Gue nanya ke dokter timnas, itu nyut-nyutan nggak mas, saya bilang gitu. Nah kalau lagi main katanya karena adrenalin itu nggak kerasa gitu, tapi setelah pertandingan itu kerasa nyut-nyutan, katanya begitu ya. Oke, masuk akal lah, maksudnya ya udahlah, dia dokter, dia pasti lebih tahu gitu ya. Yang pasti kemarin juga sama nih, mudah-mudahan ada footage-nya. Ini gue kalau masukin footage nih jadi editnya agak lama, agak capek tapi kalian jadi lebih enak ada gambarannya ya, nggak apa-apa. Nah itu kelihatan masih ada plester, memang bekas jahitan itu, cuman ya nggak kelihatan, it's okay lah, nggak ada gangguan. Jadi kalaupun nanti dia dipercaya main, dan bisa jadi main ya, walaupun Sintayong dalam beberapa kesempatan sulit ditebak, ini seharusnya kondisinya dalam kondisi yang oke lah gitu ya, walaupun mungkin nggak 100% ya. Oke ya, jadi mungkin itu dulu gambaran dari suasana latihan kemarin, walaupun memang udah gue angkat secara gelondongan, tapi supaya ini lebih detail lagi kondisi para pemain. Mungkin siapa lagi ya, yang lain sih oke semua ya, aman, Verdong, Bang Jai apalagi, kemudian ada Asnawi juga, ini yang benar-benar ke pop up di kepala gue lah. Kemudian juga Nathan, Rafael Strek, aman semua ya, aman semua. Dan sedikit gue mau bocorkan ke kalian jadwal hari Senin ya. Gue bilang hari Senin aja, karena kalau gue bilang besok kadang-kadang nanti seolah-olah ini untuk hari Selasa ya, hari H. Jadi ini untuk hari Senin itu jadwalnya pagi-pagi ada preskon. Nah informasi terakhir itu mengatakan jam 10
mudah-mudahan nggak berubah, dan itu dilangsungkan di stadion. Nah, stadionnya kemudian dari hotel gua nggak jauh, sekitar 3-4 kilo ya, jadi enak. Walaupun agak pagi lumayan, ini gua rekam juga udah mau jam 4 nih ya. Dan setelah itu nanti pitch testing, tapi agak malam gitu, jadi ada jeda waktu gap yang lumayan jauh. Gua nggak ngerti ya, mungkin di hotel mungkin mereka nge-gym ringan atau apa. Yang jelas nanti gua akan juga coba, mudah-mudahan bisa datang ke sana di presscon dan ya mengecek, bertanya mungkin kondisi tim nasional kita terakhir. Yang jelas dari beberapa omongan dengan Shane Patinama, dengan Pak Sumarji juga, mereka sepertinya satu pemahaman dengan gua bahwa jangan kita lagi mau terlalu banyak bahas soal wasit lah, soal konspirasi AFC lah. Gue bilang nih ngegoreng-goreng yang hanya untuk mencari engagement gitu, padahal sebenarnya efeknya mereka nggak tahu. Itu agak sedikit mengerus fokus dari para pemain. Walaupun kita yang dibilang ini urusan kita, tapi kan mereka kadang-kadang kan gaung itu kan sampai ke telinga mereka juga gitu. Jadi ya udah, kita benar-benar 100% lupakan itu, biarkan itu federasi yang bekerja. Kalaupun ada protes segala macam, which is gue percaya itu juga agak sulit untuk mengubah hasil. Jadi if you cannot change them, you change yourself. Ya, kalau kamu nggak bisa mengubah hasil yang kemarin, ya udah, kita ubah diri kita untuk push kemampuan kita untuk main lebih maksimal lagi untuk bisa mengalahkan Cina hari Selasa besok ya. Seperti itu kira-kira. Oke, teman-teman semua, kita dukung selalu tim nasional kita dengan positif, dengan semangat, dan mudah-mudahan tim nasional Garuda bisa membawa terbang 3 poin kembali ke tanah air dengan status juga tidak terkalahkan di grup dan menjadi tim Asia Tenggara pertama yang mencetak poin paling banyak di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Alright, terima kasih teman-teman atas dukungannya, atas informasi yang kalian berikan ke gua, sangat membantu. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian dan sehat selalu.